Di tersangka, Kades Kohot gelagapan ditanya gaji, akui punya 3 mobil. Sumber uang Arsin, Kepala Desa, Kades, Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten, yang sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka akhirnya terkuak. Sosoknya belakangan sedang disorot terkait kasus pagar laut Tangerang. Kades Kohot tersebut dituding sebagai dalang di balik penertiban SHM dan HGB di area pagar laut. Bareskrim Polri menetapkan Arsin sebagai tersangka bersama Sekretaris Desa Kohot dan 2 penerima kuasa. Kesempatan ini kami seluruh penyidik dengan seluruh peserta gelar telah sepakat menentukan 4 tersangka, di mana 4 tersangka ini adalah kaitannya seperti kemarin saya sampaikan bahwa itu adalah terkait masalah pemalsuan, di mana pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan atas hak atas tanah. Ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro saat memberikan keterangan di lobi Bareskrim Polri, Jakarta. Harta kekayaan Arsin yang bak naik gratis pun jadi sorotan. Dulu kuli, Arsin kini bisa punya 3 mobil mewah. Diduga, harta kekayaan Arsin yang naik drastis ini bersumber dari pagar laut. Lantaran kasus tersebut, kantor dan rumah Arsin digeledah oleh Bareskrim Polri pada Senin, 10 Februari 2025. Arsin juga sempat diperiksa oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait kasus pagar laut. Sementara perannya di balik kasus pagar laut dikulik, sosok Arsin pun ikut dikuliti terlebih perihal kekayaan. Sadar harta kekayaannya jadi sorotan, Arsin akhirnya jujur. Diwawancarai jurnalis Abraham Silaban dalam program televisi A+, Arsin mengurai daftar mobil mewah yang dimilikinya. Mobil saya 3 biji, yang Rubicon, Civic, sama HR-V. Ujar Arsin dilansir tribunnewsbogor.com pada Selasa, 18 Februari 2025. Penasaran? Abraham Silaban pun bertanya ke Arsin soal nominal gaji sang Kades Kohot. Dicecar soal gaji, Arsin gelagapan. Pak Kepala Desa gajinya berapa sih sampai dapat Rubicon? Tanya Abraham Silaban. Wah capek kalau bicara gaji MAH, ujar Arsin. Namun saat disinggung soal pagar laut, Arsin mengurai respon mengejutkan. Pria asli Desa Kohot itu langsung menceritakan awal mula dirinya membeli mobil Rubicon. Ditegaskan oleh Arsin, Rubicon itu bisa ia dapatkan dengan cicilan. Apa betul Rubicon datangnya karena ada pengurusan sertifikat hak milik di pagar laut? Tanya Abraham Silaban. Rubicon itu, awalnya bukan mobil Rubicon, saya kredit mobil Brio. Begitu lunas, mobil saya diambil sebagai DP, saya kredit Rubicon, pungkas Arsin. Ditanyai soal alasannya membeli Rubicon, Arsin mengurai tanggapan tak terduga, bahwa ada alasan khusus kenapa Arsin membeli mobil mewah miliaran tersebut. Bapak emang suka Rubicon? Tanya Abraham Silaban. Bukan suka Rubicon. Saya ambil mobil Rubicon itu mobil Jeep. Mobil Jeep itu ke kota masuk, ke kampung masuk. Jadi kalau banyak-banyak juga duitnya mana? Orang itu juga kredit, akui Arsin. Terkait dengan harga Rubicon, Arsin membantah nilainya mencapai miliaran. Kendati demikian, Arsin membenarkan bahwa semua mobil mewahnya ia beli setelah ia resmi jadi kepala desa. Itu MAH, Rubicon, 800 juta rupiah cash. Civic, tahun 2018. CR-V, lupa kapan, dibeli udah jadi kades, imbuh Arsin. Bak enggan dicurigai soal harta kekayaan, Arsin pun belak-belakan soal sumber cuannya yang tak banyak diketahui orang. Ternyata Arsin selama ini punya banyak kontrakan di 2 daerah. Bapak usaha apa sampai punya finansial yang membuat bapak dianggapnya di luar batas kewajaran? Tanya Abraham. Kalau saya tuh sebetulnya ada kontrakan juga dari dulu. Di Kohot ada, di Kalibaru ada, dari dulu sebelum saya jadi kepala desa, pungkas Arsin. Kami dengar ada usaha bengkel juga, ujar Abraham Silaban. Punya anak, imbuh Arsin. Kembali dicecar soal pagar laut, Arsin mengurai jawaban tegas, bahwa ia selama ini tidak tahu polemik pagar laut. Tidak ada kaitannya terkait pagar laut, tegas Arsin. Bukan karena dikasih seseorang kan Pak, karena ngurusin pagar laut? Tanya Abraham lagi. Waduh apalagi, saya nggak pernah ikut campur, enggak tahu. Saya MAH kagak tahu, pungkas Arsin.